Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan sekarang kita bisa bertemu kembali dengan saya, tutor materi pelajaran pendidikan agama Islam di PKBM Bina Pandu Mandiri. Pada kesempatan sekarang kita akan berbicara tentang dakwah Nabi di Madinah. Dan ini adalah merupakan dakwah kelanjutan setelahnya beliau melaksanakan dakwah di kota Mekah. Pada saat beliau berada di kota Madinah dan setelahnya peristiwa hijrah ke Madinah, dakwah Nabi mengalami perubahan signifikan baik dalam pendekatan maupun substansi yang disampaikan. Yang tentu saja di kota Madinah ini adalah kota yang sudah dalam keadaannya berbeda dengan di kota Mekah. Substansi dakwah Nabi Muhammad di kota Madinah adalah pertama, membentuk masyarakat muslim. Artinya bahwa Nabi Muhammad memfokuskan dakwah untuk membangun masyarakat yang berlandaskan ajaran Islam. Beliau menyampaikan akidah tauhid, pentingnya ibadah, dan menjelaskan syariat Islam yang mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang sosial, dalam bidang ekonomi, bahkan dalam bidang politik sekalipun. Berikutnya adalah pembinaan akhlak mulia. Ini substansi yang kedua. Artinya bahwa Nabi menekankan pentingnya akhlak yang mulia seperti kejujuran, keadilan, rasa kasih sayang, dan persaudaraan. Prinsip ini menjadi fondasi untuk menciptakan masyarakat yang harmonis. Dan berikutnya adalah substansi dakwah Nabi di Madinah berupa persatuan dan kesatuan umat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menggalang persatuan antara kaum muhajirin, yakni adalah pendatang dari kota Mekah, dan kaum Ansor, penduduk asli kota Madinah. Beliau juga berusaha menciptakan hubungan baik dengan komunitas non-muslim pula melalui perjanjian-perjanjian damai. Nah, ini adalah merupakan salah satu substansi dakwah Nabi Muhammad di kota Madinah. Berikutnya adalah substansi beliau adalah penegakan hukum Islam, yang tentu saja dalam rangka membangun tatanan masyarakat yang adil, Nabi mulai menerapkan hukum Islam yang mencakup berbagai aspek kehidupan. Ya, seperti hukum keluarga, hukum dalam perekonomian, hukum kriminal, dan lain sebagainya. Sehingga untuk menjamin stabilitas kehidupan yang ada pada saat itu. Strategi berikutnya adalah membangun masjid sebagai pusat aktivitas. Nah, masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi Muhammad di saat itu adalah Masjid Nabawi. Nah, masjid ini dijadikan sebagai pusat dakwah, sebagai pusat ibadah, sebagai pusat pendidikan, sebagai pusat kegiatan sosial juga. Dan di masjid ini Nabi memberikan termasuk ceramah, mendidik sahabat, dan menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan umat di masjid itu. Kemudian strategi dakwah berikutnya di kota Madinah yang beliau lakukan adalah mempersaudarakan muhajirin dan ansor. Nah, Nabi Muhammad mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansor sebagai langkah untuk menghilangkan kesenjangan sosial dan menciptakan solidaritas. Ya, tentu saja langkah ini memperkuat persatuan di antara umat Islam pada saat itu. Termasuk juga saat sekarang haruslah mengikuti strategi dakwah yang beliau lakukan. Nah, berikutnya strategi dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad di kota Madinah adalah dengan melahirkan perjanjian-perjanjian. Salah satunya adalah perjanjian Piagam Madinah. Nabi Muhammad membuat perjanjian tertulis yang dikenal dengan perjanjian atau Piagam Madinah, yang menjadi dasar konstitusi pertama di dunia. Yang dalam piagam ini mengatur hubungan antara umat Islam dengan komunitas non-muslim, baik di Madinah maupun di luar Madinah, menciptakan kedamaian,
dan kerjasama antar kelompok. Nah, ini adalah merupakan salah satu cikal bakal untuk dilahirkannya sebuah komunitas yang menghormati hak asasi manusia. Strategi dakwah beliau yang dilakukan di kota Madinah juga adalah pendekatan persuasif dan diplomasi. Yang tentu saja Nabi Muhammad menggunakan pendekatan yang santun sesuai dengan karakter beliau dan juga bijaksana dalam berdakwah, bahkan kepada kelompok yang menentangnya, gitu ya. Jadi tidak tidak langsung frontal seperti itu ya. Nabi juga menjalin perjanjian damai dengan suku-suku dan komunitas di sekitar Madinah untuk memperkuat stabilitas kehidupan para kaum muslimin yang ada di kota Madinah. Nah, selanjutnya adalah penguatan pendidikan dan pengajaran, yang tentu saja Nabi mengutus sahabat-sahabat terpilih untuk mengajarkan Al-Quran dan syariat Islam kepada masyarakat. Dengan pendidikan inilah yang tujuannya untuk meningkatkan pemahaman. Pemahaman siapa? Ya tentu saja pemahaman umat tentang Islam dan memperkokoh keimanan mereka juga, seperti itu. Nah, apa yang menyebabkan keberhasilan beliau berdakwah di kota Madinah? Ya tentu saja keberhasilan dakwah beliau ini didukung oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah pertama, kepribadian. Ini yang sangat paling utama, kepribadiannya. Sebab Nabi Muhammad dikenal sebagai sosok yang sangat jujur, amanah, bijaksana, dan membuat para masyarakat percaya dan menghormati beliau. Yang berikutnya adalah karena dia adanya dukungan dari kaum Ansor. Nah, ini ya tak lepas dari dukungan kaum Ansor, yang mana kaum Ansor adalah orang pribumi kota Madinah yang memberikan tangan terbuka untuk kedatangan kaum muhajirin. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah keselarasan ajaran Islam dengan fitrah manusia. Ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah membawa kedamaian, keadilan, persaudaraan sesuai dengan fitrah manusia, sehingga mudah diterima oleh masyarakat Madinah. Nah, kemudian juga termasuk yang menjadi faktor keberhasilannya karena ada Piagam Madinah sebagai dasar hukum. Nah, dalam Piagam Madinah ini menciptakan perdamaian dan stabilitas sosial yang menjadi landasan penyebab Islam lebih luas. Kemudian termasuk juga penyebab keberhasilannya adalah manajemen konflik yang efektif. Artinya bahwa Nabi Muhammad mampu menyelesaikan konflik dengan bijak, baik antar sesama muslim maupun komunitas non-muslim. Sehingga pijakan-pijakan yang beliau lakukan itu menjadi sesuatu mendasar dalam menetapkan sebuah hukuman. Nah, kemudian selanjutnya adalah komitmen umat Islam. Artinya kaum muslimin di Madinah memiliki semangat yang tinggi untuk mendukung dakwah Nabi dan melanjutkan ajaran Islam, termasuk juga menjalankan syariat-syariatnya. Nah, maka dengan demikian dapat kita lihat dari pembelajaran kita kali ini bahwa dakwah Nabi di Madinah itu berhasil menciptakan masyarakat yang berlandaskan ajaran Islam. Berhasil ini dicapai melalui substansi dakwah yang relevan, strategi yang efektif, dan dukungan dari berbagai pihak. Yang tak kalah pentingnya, keberhasilan beliau itu adalah karena teladan yang diberikan atau yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad pada saat beliau berdakwah. Dan inspirasi itulah yang menyebabkan kemudahan-kemudahan dan keberhasilan-keberhasilan yang dicapai oleh Nabi Muhammad pada saat berdakwah di kota Madinah. Sebab dengan inspirasi, dengan nilai-nilai seperti inilah
yang dapat memberikan faktor-faktor keberhasilan dakwah beliau. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat terus untuk belajar dan jangan lupa kerjakan penilaiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.